Assalamualaikum. Hai guys. Ayo simak video kami ya. Nama saya Asalmi. Nama saya Aziza Harfianti. Dan saya Carolina Etalo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen proyek. Mari kita mulai. Jadi manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek. Waktu proyek atau biasa disebut dengan umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Selanjutnya, perencanaan suatu proyek terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan. Membuat uraian kegiatan-kegiatan, menyusun logika urutan kejadian-kejadian, menentukan syarat-syarat pendahuluan, menguraikan interaksi dan interdependensi antara kegiatan-kegiatan. Yang kedua, penjadwalan. Penaksiran waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap kegiatan, menegaskan kapan suatu kegiatan berlangsung dan kapan berakhir. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Menetapkan alokasi biaya dan peralatan guna pelaksanaan tiap kegiatan. Selanjutnya, teknik-teknik manajemen proyek yaitu Critical Path Method atau yang biasa disingkat CPM. Biasanya digunakan untuk pembangunan proyek di mana perkiraan waktu untuk setiap aktivitas atau pekerjaan tertentu. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan atau percepatan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Berikut ini langkah-langkah CPM. 1. Tentukan rincian kegiatan. 2. Tentukan urutan kegiatan dan gambarkan dalam bentuk jaringan. 3. Susun perkiraan waktu penyelesaian untuk masing-masing kegiatan. 4. Identifikasi jalur kritis. 5. Pada jalur selain jalur kritis akan ditemui waktu longgar atau waktu toleransi. 6. Update diagram CPM. Lalu manfaat CPM bagi suatu proyek adalah memberikan tampilan grafis dari alur kegiatan sebuah proyek, memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek, menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan dalam menjaga jadwal penyelesaian proyek, menyelesaikan proyek dengan cepat, mengkuantifisir kemajuan proyek, dan yang terakhir mengkomunikasikan proyek secara efektif. Teknik manajemen proyek yang selanjutnya adalah Program Evaluation and Review Technique atau yang biasa disingkat PERT. Digunakan untuk proyek-proyek di mana perkiraan waktu tidak dapat diprediksi dengan pasti. Lalu apa sih PERT itu? PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasikan bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Diagram network pada ini menunjukkan rangkaian kejadian atau aktivitas A, B, dan C, di mana penyelesaian aktivitas A merupakan saat dimulainya aktivitas B dan C. Dalam kegiatan diagram network ini, setiap aktivitas harus dimulai pada suatu kejadian di mana aktivitas sebelumnya berakhir. Sebagai contoh, pada gambar di atas, aktivitas A dimulai pada kejadian 1. Akan tetapi, karena kejadian 1 merupakan awal dari seluruh aktivitas dalam network, maka tidak ada aktivitas yang mendahuluinya. Proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah berikut. 1. Melakukan identifikasi atau penentuan kegiatan dan tokoh proyek yang spesifik. 2. Menentukan dan menerapkan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan. 3. Menyusun dan membuat model diagram jaringan. 4. Memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan. 5. Menentukan tahapan dan jalur kritis. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Manfaat penggunaan metode PERT. Penggunaan metode PERT dalam manajemen proyek memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi. Yang kedua, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan sebagian dari suatu keseluruhan pekerjaan. Dan yang ketiga, mempercepat selesainya proyek.
Program PERT memiliki banyak kelebihan dan keunggulan yang sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek, di antaranya sebagai berikut. Mampu menyediakan jangka waktu penyelesaian proyek, memberikan informasi mengenai kemungkinan proyek dapat selesai sebelum jadwal yang telah ditentukan, menyediakan tahapan atau prosedur mana saja kegiatan yang kritis dan di mana kegiatan yang membutuh waktu relatif longgar, sehingga pengelolaan proyek dapat tertangani sesuai dengan proporsinya. Menyediakan informasi mengenai tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir dalam kurung periode program. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada sebuah proyek mempunyai 5 aktivitas, yaitu aktivitas A, B, C, D, dan E. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa ada hubungan antara aktivitas dan durasi pengerjaan setiap aktivitas. Jenis hubungan suatu aktivitas dengan aktivitas sesudahnya adalah FS atau finish to start. Artinya, aktivitas bersangkutan harus selesai sebelum aktivitas sesudahnya bisa dimulai. Lalu di sini diminta untuk menghitung durasi total proyek. Pengerjaan soal. Kita membuat diagram jaringan. Ada format titik aktivitasnya. Yang pertama itu ada ES. Kapan waktu paling awal aktivitas bisa dimulai? Yang kedua EF. Kapan waktu paling awal aktivitas bisa selesai? LS. Kapan waktu paling lambat aktivitas bisa dimulai? LF. Kapan waktu paling lambat aktivitas bisa selesai? Yang terakhir S. Waktu lebih. Berapa lama aktivitas boleh ditunda tanpa menunda rencana mulainya aktivitas berikutnya? Kita masuk ke pengerjaan soal. Setelah membuat diagram proyeknya, kita menghitung durasi total proyek. Kita mulai dari aktivitas A. Aktivitas A IS-nya bernilai 0 karena dia merupakan aktivitas pertama dari proyek kita. Untuk menghitung IF-nya atau early finish-nya, kita menggunakan rumus ini. IS ditambah durasi. Jadi, 0 ditambah 3 menghasilkan 3 untuk nilai IF-nya. Aktivitas A sudah, lalu kita ke aktivitas B. IS dari aktivitas B kita langsung ambil dari nilai IF dari aktivitas A. Dan untuk aktivitas C, IS-nya juga kita ambil dari IF aktivitas A. Jadi sama-sama 3. Kemudian kita kembali ke aktivitas B dulu. Jadi aktivitas B mempunyai 2 aktivitas sebelumnya, yaitu aktivitas A dengan IF-nya 3 dan aktivitas C dengan IF-nya 6. IS untuk aktivitas B kita ambil nilai terbesar dari IF sebelumnya, yaitu 6, diambil dari aktivitas C. Lalu IF B adalah 6 ditambah 4, yaitu 10. Dan begitu seterusnya. Lalu kita mencari jalur kritis proyek dengan metode backward pass, yaitu dari aktivitas E ke aktivitas A. Untuk LF dari E, kita langsung mengambil dari angka 12 ini. Kemudian menghitung LS-nya, kita menggunakan rumus ini. LS sama dengan LF dikurang durasi. Nilai 12 ini dikurang dengan durasi mendapatkan nilai 10. Kemudian kita menuju ke aktivitas B. Untuk nilai LF dari aktivitas B, kita langsung mengambil nilai 10 dari aktivitas E ini. Yang D juga sama, jadi sama-sama 10. Dan begitu seterusnya. Dari perhitungan kita berikut, kita mendapatkan durasi total proyek yaitu 12 hari. Cukup sekian pembahasan materi tentang manajemen proyek kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.